Yang sedang aku persiapkan adalah menjemput adiknya ini. Saya sekarang paham. Kenapa suka ada istilah jin keturunan? Ternyata jin keturunan itu kalian. Sangat beresiko sekali. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan peluang ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Bulan Maulud. Ketika bulan Maulud, memang dari zaman saya kecil dulu, banyak orang tua yang memberitahu jangan makan sembarangan katanya dulu ya. Jangan menerima pemberian begitu saja. Jadi bulan Maulud ini memang dari saya kecil dulu, saya sering diingatkan oleh orang-orang tua. Mungkin saudara juga yang nonton mengalami hal yang sama. Kali ini terjadi dengan salah satu saudara kita yang ada di sana. Kita coba bantu di bulan Maulud ini karena kebetulan beliau sedang apes atau sedang sial. Kenapa? Sedang ditumbalkan. Mengerikan. Sedang ditumbalkan saat ini. Sedang sakit parah. Dan merasa ada di alam lain. Dan ada apa? Apakah itu tumbal? Apakah itu santet? Apakah itu sihir? Kita coba cari tahu nanti ya. Tetapi yang jelas, di bulan Maulud ini sering sekali banyak orang juga yang mengasah keilmuan di bulan Maulud itu. Baik dari aliran putih maupun dari aliran hitam. Nggak tahu apa penyebabnya. Karena hanya bulan ini yang sering dipakai ritual. Baik itu golongan putih ataupun golongan hitam. Kenapa ada istilah golongan putih? Golongan putih itu yang baik-baik. Yang membantu sesama, mengobati orang. Nah itu disebutnya putih. Kenapa disebut ilmu hitam? Merusak manusia. Mengganggu manusia. Itu disebutnya hitam. Golongan hitam. Jadi ada nggak ilmu putih dan ilmu hitam? Ada. Karena tadi disebut putih karena baik. Disebut hitam karena tidak baik. Itulah makanya ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Jadi itu adalah bahasa istilah. Nah salah satu saudara kita saat ini, kebetulan beliau itu hanya tinggal kakak beradik. Hanya tinggal kakak beradik. Tapi kedua-duanya sakit parah. Jadi kakak-kakaknya, adik-adiknya, ada yang sudah meninggal, 3 orang. Dan ibu bapaknya barusan meninggal. Nah, awalnya katanya sakit-sakitan dulu. Ibu bapaknya pun meninggal di usia 50 dan 45 tahun ibunya. Bapaknya 50 tahun, ibunya 45 tahun. Tergolong cukup muda. Adik-adiknya dan kakaknya itu juga meninggal sakit yang mendadak begitu. Nah, ada apa sebetulnya? Ada yang bilang katanya ditumbalkan, tapi nggak tahu apakah itu tumbal ataukah santet ataukah
guna-guna dan lain-lain, kita coba cari tahu nanti. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak pernah dialami oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi hal seperti ini bisa mengganggu siapapun. Baik yang percaya dan yang tidak percaya. Jika memang apes, bisa saja terkena. Jadi hanya tinggal tersisa 2 adik kakak. Sebetulnya jin yang seperti apa yang mengganggu mereka? Kita langsung coba cari tahu. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu ini siapa? Kekuatannya lumayan besar banget. Aku Dadung Salaksa. Dadung Salaksa. Kok namamu seperti pendekar zaman dulu? Dadung Salaksa. Memang aku jauh lebih tua daripada nenek kakek buyutmu. Oh begitu. Iya, nenek kakek buyut saya usianya baru 100 tahun. Sedangkan kamu usia bisa lebih lama dari buyut-buyut saya. Ada keperluan apa kamu memanggilku? Dan ada tujuan apa aku dipanggil ke tempat ini? Banyak tujuan yang saya ingin tanyakan kepada kamu. Apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu ingin tanyakan kepadaku? Saya ingin tahu tentang keluarga kakak beradik yang sedang saya obati. Jadi itu tujuan kamu. Kenapa kamu tidak cari sendiri? Kenapa harus bertanya kepadaku? Saya mencari sendiri dan saya bertemu dengan kamu. Karena kamu saat ini yang dekat dengan tubuh mereka. Nah, ada apa? Kenapa kamu dekat dengan tubuh mereka? Jelas. Kalau tidak dekat, semua itu tidak akan terjadi. Karena itu semua berhubungan dengan Dadung Salaksa. Dadung Salaksa. Kamu dari tempat seperti apa? Tempatku cukup jauh dan tidak berada di lingkungan yang banyak manusia. Dan kenapa sekarang kamu mau mendekati manusia? Karena aku dipinta. Karena ada yang mau bersekutu denganku, bergabung denganku. Siapa orang yang memintamu? Untuk apa? Manusia. Manusia. Dan itu sudah turun-temurun. Manusia itu yang pertama bersekutu denganku sudah tidak ada. Oh, sudah meninggal. Dan dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada anaknya. Yang kedua. Oh. Dan kepada murid-muridnya yang lain. Jadi banyak murid? Ya. Banyak sekali murid-muridnya tersebar dan sampai ke wilayah
Tatar Sunda ini juga ada banyak sekali. Murid-muridnya itu. Begitu. Dan ciri-cirinya. Ada suatu tanda dan ciri-cirinya. Apa tandanya? Orang itu, manusia itu, tidak mau berkumpul dengan masyarakat. Dia lebih menyendiri. Dia lebih suka. Dan kelihatannya sangat berbeda dari penampilan-penampilan yang lain. Memang kenapa kok tidak mau bermasyarakat? Karena dia lebih ingin dihargai dan lebih ingin menyendiri. Lebih ingin dipinta bantuannya. Mungkin dia tidak ingin diketahui orang, makanya dia tidak mau bermasyarakat. Ya. Tetapi kalau semua masyarakat yang butuh pertolongan itu mengetahuinya, dia lebih suka. Lebih suka apa? Membantunya. Tetapi dengan syarat-syarat dan tujuan. Karena keilmuannya itu hanya ingin memperlihatkan bahwa dirinya itu sangat hebat. Begitu. Dan semua ucapannya itu bisa terwujud. Jadi dia bekerja untuk melukai orang. Dan Karena kamu yang itulah membantu. dia datang kepadaku, meminta kepadaku. Kamu dikasih apa kalau kamu mengerjakan hal seperti itu? Tentu saja banyak sekali. Bahkan keluarganya pun. Itu jadi jaminannya. Jadi jaminan. Jaminan apa? Jaminan untuk diriku. Karena ketika aku bekerja, menjalankan semua tugasnya, tentu saja aku harus punya imbalan yang sesuai, yang sebanding dengan pekerjaanku. Dari kapan kamu mengganggu keluarga ini? Aku sudah dari kakeknya, Maaf, berawal dari kakeknya, dari kakeknya? ya, sampai turun-temurun kepada keluarganya, sampai yang tersisa, yang pernah datang kepadamu. Tetapi aku lebih suka mengambil adiknya dulu. Setelah itu kakaknya. Yang sedang aku persiapkan adalah menjemput adiknya ini. Saya sekarang paham. Kenapa suka ada istilah jin keturunan? Ternyata jin keturunan itu kalian. Kalian yang mengganggu kakek buyutnya. Lalu kalian memfitnah seolah-olah kalian adalah peliharaan kakek buyut. Sekarang saya paham. Jadi jin-jin ketombe seperti kalianlah yang mengaku-ngaku sebagai jin pengawal kakek buyut. Memang aku pengawalnya. Memang dari dulu. Dari zaman kakeknya. Kalau Aku mengawal terus- ngapain menyakiti keluarganya? Tidak akan Aku ada terus orang. mengawal, mengikuti. Kau Dan itu bukan mengawal. Semua yang diperintahkan akan aku jalankan asal sesuai dengan pekerjaanku. Hei, bos. Yang namanya mengawal itu menjaga, bukan menyakiti. Sedangkan kau menyakiti disuruh oleh tuanmu. Jelas, aku menjaga, aku mengawal. Lalu kenapa Aku menyakiti? diperintah. Kamu yang merintah orang lain, lalu kamu mengikuti si kakek itu. Karena itu memang pekerjaanku. Kamu bilang mengawal si kakek, bukan mengawal namanya. Saya tidak bodoh. Aku ikuti terus. Dan aku jadi mengawal dia sampai kemanapun Bukan dia mengawal pergi. namanya. Dan Kau mengintai namanya. ketika mereka bekerja pun terus aku ikuti. Nah ini nih jin ketombe seperti ini nih yang memfitnah. Ya Saya jelas pengawal aku kakek mengawal. buyut, padahal dia mencelakai kakek buyutnya. Berarti kamu jin santet.
Saya tidak sebodoh itu. Karena Dadung Salaksa Jadi mengikat kamu semua. jin santet yang sedang menunggu apesnya orang itu. Kamu jin santet yang sedang menunggu apesnya si Tentu kakek itu. saja. Dan dari kesempatan ini, tepatnya Iya, saya bulan tahu. seperti ini, Saya paham. aku merasa kekuatanku berlipat ganda. Dan Jadi untuk apa kamu mengaku sebagai pengawal tuh? Untuk apa? Supaya apa? agar semua keluarganya yang aku ikuti itu mengakui bahwa aku pengawal atau pengikutnya. Untuk apa kamu mengaku-ngaku sebagai pengawal itu? Untuk apa tujuannya? Jelas, ada tujuannya. Apa tujuannya? Satu tujuanku adalah aku tidak ingin diusir. Aku ingin diakui hanya sebagai pengawal atau penjaganya untuk melindunginya. Itu tujuanku. Karena kalau aku tidak mengakunya, mereka pasti sudah berusaha menyingkirkanku. Dan ketika Nah, kebongkar sekarang rahasianya. manusia yang sakit itu, keluarganya yang sakit, tentu saja aku yang pertama diketahui karena aku berdampingan dengannya. Saya pun tidak bodoh. Tidak bisa kamu ngaku-ngaku saya pengawal si kakek. Saya bukan orang bodoh. Saya paham pelajaran. Tidak ada pengawal yang mengganggu keluarganya, mana ada. Pengawal itu mengawal, mengamankan, menyelamatkan. Ya Disebut terus pengawal. kalau kamu sudah tahu semua itu, apa yang kamu inginkan setelah mengetahuinya? Ya kamu keluarlah. Jangan ganggu mereka. Stop dari sekarang. Memang aku sudah keluar waktu manusia yang datang kepadamu itu. Aku jauh dan aku pun tidak bodoh. Aku juga keluar. Kalau keluar, kenapa sekarang ada di tubuh itu? Ada di sampingnya untuk apa? Karena manusia yang telah kamu bantu itu sudah berada lagi di tempatnya. Jauh dari pengawasan kamu. Tetap Jauh saya dari awasi. tangan kamu. Buktinya sekarang kamu saya panggil ke sini karena kamu ada di sampingnya. Aku pun tidak menyangka kalau semua itu bisa diketahui olehmu. Padahal aku sudah membentengi diriku, sudah membentengi semua tempat di situ. Karena saat ini kekuatanku sedang berada dalam puncaknya. Dan ketika aku sudah menginginkan aku berkehendak apapun, itu dengan mudah. Baik aku mengirimkan sesuatu dan memberi semua penyakit, itu akan lebih mudah. Jadi caramu memberi penyakit seperti apa? Aku mengintip dulu. Aku awasi dulu di sekelilingnya. Dan aku perhatikan jiwanya dan pikirannya. Kalau dia sedang berada dalam ketakutan yang sangat, yang melebihi batasnya, itu aku dengan mudah untuk memberikan penyakit atau mengganggunya. Ketika dia dalam ketakutan yang berlebih, bahkan ketika dia sedang merasakan sakitnya itu, dalam pikirannya itu pasti kosong. Yang dipikirkan hanya penyakit, bukan jiwanya yang terisi, tetapi kekosongan. Tetapi diisi dengan keputusasaan. Di saat itulah aku masuk, aku memberikan penyakit. Bahkan aku bisa setiap malam memberinya. Memberi apa? Penyakit itu? Iya, aku tambah lagi. Dan aku tambah lagi setiap malam. Sedikit demi sedikit. Yang pada akhirnya memang itu tujuannya.
yang bersekutu denganku. Tujuannya itu sedikit demi sedikit, tetapi semua harus musnah, bahkan keturunannya itu sampai habis. Dan tersisa hanya 2 yang sekarang ini. Cara melakukannya kau seperti apa satu persatu kawan? Caranya mudah sekali. Ketika sedang lengah dan ketika pikirannya kosong, Kosong tuh maksudnya seperti apa? kosong itu sedang banyak pikiran yang dipikirkan itu, atau kegelisahan yang lebih. Itu dengan mudah aku bisa memasukinya. Berarti kamu memahami kelemahan manusia itu di saat takut, gelisah. Ya, karena di saat manusia yang sedang ketakutan, tentu saja jiwanya kosong, tidak ingat sama dirinya. Itu dengan mudah aku memasukinya. Sedangkan saat manusia takut itu paling sulit diobati. Harus dengan ahlinya. Karena itulah aku hadir. Karena itulah aku berada. Dan karena itulah manusia itu bersekutu denganku. Saya paham sekarang. Dan ketika manusia itu mempelajari sesuatu, tepatnya di bulan seperti ini, banyak sekali yang belajar tentang keilmuan, tetapi yang lebih parah, dia memiliki banyak amalan atau mantra-mantra, tetapi jiwanya kosong. Maksudnya seperti apa? Terkadang manusia ada yang ingin, ada yang dipinta bantuan. Betul. Terkadang manusia itu dengan gagahnya, aku pun bisa. Bahkan manusia itu menjanjikan untuk kesembuhan. Dia merasa ilmunya paling tinggi dan dia merasa bacaan-bacaannya paling banyak. Tetapi pikirannya itu kosong. Ya. Walaupun dia banyak bacaan, walaupun dia banyak mantra-mantranya, tapi kalau jiwanya kosong, justru aku lebih mudah memasukinya. Karena di situ ada jalan. Ketika dia sedang mengobati, justru dia yang kena. Padahal dia merasa ketakutan, tidak percaya kepada dirinya. Walaupun Assalamualaikum itu Siapa dia? Teman kamu? Bukan? bukan, justru dia yang selama menggangguku. Oh, ini rupanya yang aku cari. Mohon maaf manusia, Iya, silakan. aku kebetulan sedang melewati tempat itu. Dan aku menemukan salah satu dari manusia yang sedang terkena ilmu. Dan aku sudah mencari-cari kemana. Ternyata di sini. Iya. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu kedatanganmu memang dari tadi. Kamu yang selalu menggangguku. Tetapi tidak untuk kali ini. Karena kamu juga tahu kekuatanku sedang berada dalam Aku sudah puncaknya. tahu semuanya. Ternyata kau memang
tidak selesai-selesai. Dan aku kali ini untung saja bisa bertemu secara tidak sengaja dengan manusia itu. Dan aku tahu dia sudah lama diintai olehmu. Bahkan dia sampai saat ini sangat kesusahan. Kamu sudah aku kali. manusia. Aku Silakan. tidak punya niat untuk ikut campur urusanmu. Ya, Aku sedang mengembara, tidak sengaja bertemu atau melihat manusia yang terkena ajian-ajian dari dia. Kamu sudah 2 kali menghalangi tujuanku. Waktu itu kamu berhasil kabur dari genggamanku. Bukan aku kabur. Aku tidak mau melepaskanmu kembali. Aku tidak pernah kabur Yang waktu dari itu tujuanku. orang tua itu ternyata kamu berhasil menyingkirkan orang tua itu. iya, dia menyingkirkan si kakek. Waktu itu aku kecolongan karena aku pikir dia sudah pergi, ternyata dia membohongiku. Aku bukan pergi. Aku hanya tidak ingin berurusan dengan kamu. Setiap kamu berurusan dengan manusia, itu sama halnya berurusan denganku. Karena kamu bangsaku, bangsa jin, tidak patutnya kamu mencampuri urusan manusia. Alammu bukan di sini, bukan di alam manusia. Betul. Alammu kembali ke sana. Siapapun bangsa jinnya, siapapun itu yang berani mencampuri di alam manusia, Justru manusia itu yang datang kepadaku. bukan seperti mau itu. Aku sudah menyelidikinya. Aku sudah melihat semuanya dari awal sampai saat ini. Ternyata kamu mencoba mengelabui manusia-manusia yang kamu temui itu. Dalam perjanjiannya, kamu tidak pernah menyebutkan akan melibatkan keluarganya. Akan tetapi kamu sekarang semua keluarga, bahkan anak dan cucunya, Oh gitu. Berarti kamu incar semuanya. ini Dia menjanjikan siapapun yang meminta bantuan ke dia semuanya beres. Akan tetapi di luar itu dia mengendalikan semuanya sampai ke anak cucunya. Aku pun tidak bodoh. Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah cari tahu semuanya. Iya, dia Dan ada yang ternyata mengutus. kamu Dia ada yang saat mengutus untuk menyakiti keluarganya. Karena itulah aku sekarang mengejarmu. Tidak akan kulepaskan kembali. Apa kamu tahu tuannya dia siapa Aku yang sudah menyuruhnya? tahu. Aku sudah cari Jadi tahu. dia suka disuruh-suruh oleh Iya. manusia untuk menyakiti orang-orang. Aku sudah mencari tahu semuanya. Asal dia dari mana, tuannya siapa, dan dia tinggal di mana. Aku sudah mengetahui. Berarti kalau begitu dia Iya. Manusia itu yang datang kepadaku, yang mau bersekutu Akan denganku. tetapi perjanjianmu itu berbeda dengan dia. Dia tidak pernah melibatkan atau menjanjikan keluarganya. Akan tetapi kamu melibatkan semuanya. Itu sudah di luar perjanjian. Aku tidak mempersalahkan manusia tidak yang peduli berjanjian semua itu. denganmu. Karena manusia itu sudah pergi. Anak Manusia cucunya itu tidak sudah sudah ada. mati kayaknya, sudah meninggal. Bosnya dia, siapa? Iya, bosnya yang menyuruh dia sudah Karena meninggal. dia tidak memerintahkanku untuk berhenti. Dia hanya menyuruhku untuk terus sampai ke akar-akarnya. Itulah yang aku tidak mau terjadi. Kamu melibatkan yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bersalah. Kamu hakimi. Itu sudah menjadi urusanku. Semua terlibat. Dari mulai kakeknya, berarti anak keturunan Tidak. itu semua terlibat. Tidak, Dan itu sudah aku ikat. tidak. Yang salah itu memang berhak diadili. Akan tetapi yang tidak bersalah tidak. Sepatutnya kamu ikat mereka. Dalam perjanjian Manusia tidak itu pernah ada. tidak ngomong kepadaku. Tidak bisa seperti itu. Aku tidak. Kamu yang salah. Aku sekarang tidak akan membiarkanmu
berkeliaran kembali. Aku tidak peduli semua itu karena dia tidak memerintahkanku untuk berhenti. Sudah cukup. Kehancuranmu akan tiba. Karena aku tidak mau lagi kamu mencampuri urusan manusia, bahkan menyakiti yang Aku bersalah. juga tidak ingin kamu mencampuri terus urusanku. Sudah 2 kali kamu bangsa terus Cina mencampuri yang urusan. mencampuri atau menyakiti bangsa manusia, melampaui atau melangkahi batasannya, itu sudah menjadi urusanku. Justru kelompok kalianlah yang selalu mencampuri urusanku. Dari dulu memang Sampai aku tidak mau kapanpun berurusan dengan kami, tetapi kalau golongan sendiri kami tidak yang akan terus pernah berhenti. mencampuri urusanku. Ya. Tidak akan berhenti menyingkirkan bangsa-bangsa seperti kalian. Berarti kamu sudah lama mengikuti dia. Berarti ini kalau di bangsa saya disebutnya jin panumpuran, jin santet yang menghabiskan semua keluarga. Kamu benar. Jin atau santet panumpuran seperti dia itu di bulan ini, di bulan yang sangat baik ini, puncaknya atau kesempurnaannya sedang bagus. Karena itulah aku di setiap bulan ini selalu berkelana mencari makhluk atau yang seperti dia, bangsa-bangsa. Itulah namaku, Dadung Salaksa. Semua Dadung aku Salaksa. ikat. Dadung, Aku ikat semua gepeng yang merah berurusan dengan akan menggepengkan semua bangsa-bangsa sepertimu. Dadung Salaksa. akan aku ikat. Justru kamu yang terus mencampuri urusanku. Mereka akan bertempur. Mereka beradu ilmu, sedang diikat. Itu yang disebut dadung. Dadung itu tali yang sangat kuat. Jadi dia mempunyai ilmu pengikat. Dia mempunyai ilmu pengikat. Kamu lihat. Akan kembalikan semuanya padamu. Tidak semudah itu. Kamu kembali mengikatku.
seimbang. Ini masih jauh lebih kuat ya. Sangat beresiko sekali. Saya ingin berbicara dengan dia. Lepaskan. Bertempurlah di tempatku. Kalau memang kamu berani. Jangan kalian mengeroyokku. Saya tidak akan mengeroyokmu, kamu duduk. Saya akan saya akan ada yang saya tanyakan sama kamu. Luar biasa. Kekuatannya memang sangat. Sudah aku katakan. Kekuatanku sedang berada dalam puncaknya. Ada yang mau saya tanyakan. Apalagi kamu juga ingin ikut campur. Apa yang ingin kamu tanyakan lagi kepadaku? Ya, jadi begini. Keluarga itu orang yang baik-baik, tidak usil kepada orang, tidak mengganggu orang, tidak pernah ikut campur urusan orang. Mereka semua sederhana dan pendiam. Kenapa setega itu orang itu ingin menghabisi semua keluarganya dengan santet penumpuran seperti kau lakukan itu? Karena dulu aku dipinta manusia. Ya, Sebenarnya yang berurusan itu bukan anak-anaknya, ya. bahkan bukan cucu-cucunya itu. Terus siapa? Yang berurusan itu adalah kakeknya. Dulu kakeknya itu punya musuh. Oh, jadi kakeknya itu bermusuhan dengan tuanmu Ya. itu. Dulu kakeknya itu punya musuh. Dan musuhnya itu menemui manusia yang bersekutu denganku, meminta bantuannya. Begitu. Lalu kamu memang terbiasa menghabiskan semua keluarga itu. Ya, Iya, ini jin santet penumpuran. aku dijuluki Dadung Salaksa. Iya, Dadung salah. Mengikat semua yang berurusan, yang ada hubungannya, siapapun itu, dengan manusia maupun dari kelompok bangsaku sendiri. Astaga. Semua yang berurusan, apalagi yang manusia yang terdekat, itu tidak luput dari ikatanku. Aku sudah menandai semua, dan aku sudah mengikat semua. Ya, Semua yang berurusan sebelum sampai keturunannya habis. Aku tidak akan berhenti. Karena manusia yang bersekutu denganku tidak memerintahkanku untuk berhenti. Bahkan dia menyuruhku untuk terus melanjutkan sampai habis. ke akar-akarnya. Walaupun manusia yang menyuruhku yang bersekutu denganku itu sudah tiada. Baik, kalau begitu saya pun ingin memenjarakan dia. Baiklah. Terserah Anda. Makasih Jin Allah. Mangga, terserah Anda. Maka terimalah. Saya hanya bantu sedikit. Apapun. Karena kekuatan ini imbang. Jadi nggak akan ada yang kalah karena seimbang. Jadi saya bantu sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Nafsin za'iqatul maut.
Jadi kita penjarakan dia di sini karena berbahaya kalau berkeliaran meskipun di luar sana. Kalian bekerja sama. Dan inilah akibatnya karena kamu menyakiti. Jadi kamu selalu mengikuti dia dong? Waktu itu aku sudah bertempur sekali dengan dia. Iya. Saya lihat kekuatan kalian seimbang. Karena memang dia pada waktu ini dalam kesempurnaan ilmunya. Iya. Itu sangat sulit untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang seperti dia. Iya, kamu pun sama. Kamu pun dalam kesempurnaan posisi saat ini. Ya, meskipun jin seperti itu masih banyak di luar sana. Sangat banyak, sangat Setidaknya banyak. kita menangkap salah satunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setidaknya kita menangkap salah satu dari Tapi- ribuan, bahkan jutaan jin seperti itu. Jadikanlah pelajaran yang seperti ini untuk bangsa manusia. Iya, Karena hanya bangsa manusia yang memiliki rasa takut saja yang bisa terkena oleh bangsa-bangsa yang seperti dia. takutnya takut seperti apa itu takut? Takutnya selain daripada Allah. Maksudnya Manusia dia mempunyai... memiliki rasa takut. Oh iya, Terkadang itu berlebihan. oh iya paham. Takutnya selain kepada Allah. Tapi manusia juga sering takut kepada bangsa jin. Itu yang tidak dibolehkan. Iya, Itu akan mempermudah untuk bangsa-bangsa yang seperti itu memasuki atau menyantet dia. Jadilah manusia yang pemberani. Takut hanya kepada Allah. Selain itu, beranilah. Karena hanya dengan bangsa manusia yang memiliki keberanian, mereka akan kesulitan untuk memasuki tubuhnya atau menyakiti tubuhnya. Karena ketika manusia memiliki rasa berani di dalam dirinya, maka akan tercipta sebuah penghalang yang akan sulit ditembus oleh bangsamu seperti dia. Ya, betul. Jadi makin pusing ya. Dan tentu saja manusia yang saat ini sedang terkena Iya. itu sangat rajin sekali dengan ibadahnya. Iya, makanya saya aneh. Mereka itu satu keluarga tuh bagus, baik, rajin beribadah. Tapi itu tidak aneh bagiku. Iya. Karena bangsa manusia yang rajin sekali ibadahnya itu juga bisa sangat mungkin, bahkan banyak yang terjadi yang bisa disantet oleh santet panumpuran. Iya. Itu dikarenakan ayat-ayat suci Al-Quran atau hafalan-hafalan dari ayat-ayat itu hanya disimpan di otaknya saja. Akan tetapi tidak menyatu dengan di dalam hatinya. Oh, tidak menjiwai ya. Dalam artian itu, dia hanya menghafal tulisan saja, tapi Ayo. tidak memahami arti yang sesungguhnya. Iya, saya paham kalau ke sana. Jadi, sebanyak mungkin kalian beribadah jika tidak dibarengi dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang benar-benar teguh. Memahami arti dari ayat-ayat suci Al-Quran. Iya. Maka itulah manusia yang ibadahnya sesungguh-sungguhnya. Ya, Banyak manusia yang sedang melakukan sholat, iya. pikirannya kemana-mana. Padahal Betul. dia sudah tahu sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Betul sekali. Karena itu, Iya. ketika waktu sholat, manusia sedang melaksanakan sholat, itu bisa langsung terkena oleh santetnya. Karena hatinya kosong.
kosong. Di Siapa? mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya tidak ada satupun. Saya paham. Hanya tersimpan di dalam otak manusianya saja. Betul sekali. Itulah. Jadi jangan aneh ketika banyak manusia yang sedang beribadah, yang rajin ibadah, rajin sholatnya, rajin mengajinya, tapi banyak yang terkena oleh santet penumpuran yang seperti ini. Iya, iya, iya. Jangan aneh. Ya, kalau itu kan masalah pelajaran ilmu ruhani, itu susah. Karena tidak semua orang mempelajari ilmu ruhani. Tapi setidaknya cobalah kalian untuk menjadi pelajaran manusia ini. Sulit, karena ilmu ruhani itu sulit sekali dipelajari. Bahkan terkadang akan terlihat salah. Iya, Bahkan terkadang akan terlihat tidak baik. iya, Bahkan akan terlihat tidak benar menurut logika. aku memahami. Sulit dipelajari. Terkadang orang logika yang terlihat baik, terlihat bagus, padahal mereka justru sebaliknya tidak baik sekali. Saya paham tentang hal itu. Aku sudah banyak menemui manusia-manusia yang seperti itu. Ya, nah maka dari itu sangat sulit dipelajari. Akan tetapi setidaknya mulai saat ini cobalah benahi diri kalian. Ya, mudah-mudahan Masing-masing. bisa. Ucapanku tidak sepatutnya untuk dijadikan contoh, tapi contohlah kejadian-kejadian yang sudah terjadi kepada saudara-saudaramu. Iya, Benahi diri kalian, bentengi diri kalian, isi hati kalian. Jangan hanya mengisi pikiran, mengisi otak saja, karena itu tidak berguna ketika siapapun manusianya, siapapun bangsanya, siapapun makhluknya yang hanya memahami di dalam pikirannya saja, itu tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Itu ibarat kata langit dengan bumi. Jika dijangkau oleh bangsa manusia itu sangat jauh. Nah, seperti itu. Jarak manusia yang hanya di dalam pikirannya saja, ibadahnya itu sangat jauh dengan Yang Maha Kuasa. Maka Yang Maha Kuasa tidak akan membentengi. iya, Coba manusia yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan dibentengi seutuhnya. Tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu menyakitinya kecuali atas dari izin Yang Maha Kuasa. betul. Iya, betul. Ya, begitulah manusia. Terkadang manusia ingin terlihat oleh manusia kembali. Ingin terlihat sempurna di hadapan manusia. Itulah tujuan Jadikan mereka. ingat, Rasulullah pernah berkata, bangsa setan aja, bangsa iblis saja diturunkan ke alam manusia, ke alam ini hanya dengan perkataan aku lebih baik daripadamu. Karena itulah jadikan pelajaran baik-baik, renungi baik-baik. Jangan pernah menjadi manusia yang merasa lebih baik daripada orang lain, karena itu bisa mencelakai dirinya sendiri. Itu banyak sekali ya, apalagi zaman sekarang. Pada ingin paling sakti. Tentu saja. Apalagi di YouTube tuh. Berlebihan semua. Alhamdulillah, imin kalim. Itulah alam saat ini. Tapi mulai saat ini membenahi diri kalian, belajar lebih baik daripada diri kalian, bukan dari orang lain, bukan dari manusia yang lain, tapi dari diri kalian. Belajarlah untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Karena jika mengikuti orang lain, mengikuti manusia lain, itu akan sia-sia saja. Betul. Kalau begitu terima kasih banyak Ki, sudah memberikan ilmu kepada kami semua. Aku hanya memberitahukan yang aku tahu saja. Aku mau meminta maaf juga karena aku tadi memasuki. Tidak apa-apa Ki, saya berterima kasih. Baiklah, kalau begitu aku akan melanjutkan lagi perjalanan. Iya, silakan Ki. Terima kasih banyak. Tapi sudah membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi saudara semuanya, dimanapun Anda berada, pada intinya, kalau saya tangkap dari pembicaraan tadi ya, itu adalah sebuah pesan yang cukup dalam, yaitu ilmu ruhani. Ilmu ruhani itu apa? Ilmu ruhani itu maksudnya ilmu batin. Ilmu kebatinan itu ya ilmu ruhania. Ilmu kebatinan itu adalah ilmu ruhania. Kebatinan itu bahasa lokal, ruhania itu bahasa Islam. Jadi sama saja ke sana juga arahnya. Memang ketika kita membaca sesuatu, jika tidak dibarengi dengan jiwa, tidak dibarengi dengan ruhani, maka akan sulit berfungsi. Nah, pengelolaan jiwa ini yang sangat sulit. Memang kebanyakan orang hanya bisa menghafal, karena menghafal itu hal yang paling mudah sekali. Menghafal itu hal yang paling umum sekali dilakukan oleh siapapun. Hal yang paling umum dilakukan oleh masyarakat kita, 80% itu adalah hafalan menghafal. Mau itu pelajaran agama, mau itu pelajaran sekolah. Semuanya menghafal dan mengingat. Nah, ini pelajaran paling dasar, paling umum. Sedangkan pelajaran jiwa, itu bukan lagi pelajaran dasar. Itu pelajaran tahap lanjutan. Pelajaran tahap lebih serius lagi. Nah, ini yang membuat sulit. Makanya tadi dia bilang, meskipun yang saya obati ini orangnya kan rajin ibadahnya, sholatnya, zikirnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan terkena santet seperti itu. Kenapa? Karena tadi jiwanya kosong. Gitu. Mereka semua hanya ada di akal. Tidak sampai kepada batin. Nah, ini yang memang pelajaran seperti ini susah didapat, sulit dicari. Karena terkadang orang-orang yang ahli di bidang tersebut terkadang menutup diri. Terkadang seolah-olah terlihatnya tidak baik. Terkadang seolah-olah terlihatnya tidak benar yang dia lakukan. Padahal semua itu ada makna yang lebih dalam. Mengingatkan semua orang jauh lebih dalam. Banyak pesan-pesan yang mereka lakukan terlihat salah. Padahal kalau kita nilai yang salah itu kita. Orang tersebut menyampaikan pesan dengan caranya, dengan gayanya yang terlihat salah. Padahal itu kalau kita merenung, mereka itu mempraktekkan kesalahan kita yang melihat. Itulah disebutnya waliullah atau memang orang-orang yang sudah mahabbah kepada Allah full power. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau-beliau ya. Dan ingat slogan Sangkuraga adalah berilmu, berakhlak, dan mahabbah kepada Allah. 3 pilar Sangkuraga. Nah, berilmu ya berilmu dengan ilmu. Berakhlak ya kita sopan santun. Mahabbah kepada Allah, apapun pekerjaanmu, apapun kegiatanmu, tetap ingat kita akan kembali kepada Allah. Tetap ingat. Dan semuanya itu atas kehendak Allah. Dan semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah masuk dalam aturannya Gusti Allah. Semua benda, binatang, hewan, apapun itu sudah dengan sesuai fungsinya. Kambing sudah punya fungsi, burung sudah punya fungsi, ikan sudah punya fungsi, ayam sudah punya fungsi, sapi sudah punya fungsi, harimau, buaya, dan lain-lain. Buaya banyak jenisnya, burung banyak jenisnya, mereka punya fungsi masing-masing. Ayam banyak jenisnya, ada ayam yang ketawa, kik, kukuruyu, kukukukukukukuk. Itu sebutnya ayam ketawa. Itu fungsinya sudah beda. Jadi Allah menciptakan tuh banyak sekali perbedaan. Dan itu sudah dengan fungsinya. Ada ayam belung. Nah, kongkorongnya, kukuruyuknya panjang sekali ayam pelung. Ada ayam Bangkok, ada ayam cemani, ada ayam negeri, ada ayam petelor. Banyak. Ayam Bangkok dan lain-lain. Udah ya tadi ya. Banyak sekali. Mereka itu punya fungsi sendiri-sendiri. Sudah punya kodrat sendiri-sendiri. Hukum sunatullah. Hukum sunatullah itu apa? Sudah punya hukum sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ayam ketawa untuk apa? Ayam Bangkok untuk apa? Ayam pelung untuk apa? Ayam negeri untuk apa? Ada lagi ayam petelur untuk apa? Ya sudah pasti ayam petelur ya untuk bertelur.
Nah, kalau kita pikir jolim, ayam dipaksa suruh nelor, kita yang makanin. Nah, yang parah siapa? Yang parah kita makanin telur terus. Ayamnya disuruh ngeden terus tiap hari. Jadi, jangan pernah berpikir jahat. Kenapa? Wah, manusia itu tega sekali ya. Ayam disuruh nelor tiap hari, ngeden tiap hari, tega banget. Salah kalau berpikir begitu. Kenapa? Karena memang fungsinya ayam tersebut memang untuk bertelur. Wah, kasihan ayam pelung disuruh kukuruyuk terus di acara kontes. Oh ya nggak bisa, itu memang sudah keahliannya. Dan si ayam pelung tersebut tidak merasa keberatan karena memang mereka ahlinya dan kesukaannya di sana. Dan ayam petelur ya mereka bertelur setiap hari karena sudah kodratnya untuk bertelur. Ayam pedaging ya sudah memang kehidupannya untuk seperti itu. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu sudah sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi ketika kita bicara ilmu yang lebih tinggi, ilmu ruhaniyah, maka akan sulit menyalahkan sesuatu. Kenapa sulit menyalahkan sesuatu? Karena Allah menciptakan makhluk semuanya itu dengan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau dengan ilmu akal akan terlihat salah. Wah, kasihan. Ayam kok disuruh nelor tiap hari, tega banget. Seperti kejam kalau menurut ilmu logika atau ilmu akal, ilmu hafalan. Seperti itulah, karena itu hukum-hukum manusia, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sangat wajar, karena manusia itu punya keterbatasan. Nah, jadi intinya, saudara semua tetap maju dengan keahlian dan kebisaan Anda masing-masing. Jangan pernah gubris ucapan orang. Anda dijelekan orang, kata orang salah, kata orang tidak baik. Maju saja, karena Anda makan dari diri Anda sendiri. Karena Anda dapat makan bukan dari orang lain. Anda dapat makan tidak diberi oleh orang lain. Anda yang kerja, Anda yang berkeringat. Jadi nikmati pekerjaanmu apapun itu, karena Anda yang capek dan berkeringat sendiri. Sementara orang yang menyalahkan hanya bisa menyalahkan, tidak pernah membantu atau memberikan solusi. Jadi kalau Anda mau menyalahkan, berikan solusi. Kalau Anda ingin menyalahkan pekerjaan orang lain, maka berikan solusinya. Supaya dia punya uang yang lebih dan tidak melakukan hal tersebut. Berikan uang. Intinya masalahnya adalah duit dan uang. Masalahnya duit dan uang. Orang melakukan hal yang tidak baik, semuanya karena duit. Coba kalau Anda ganti dengan penghasilan yang halal, baik, Anda berikan dia, maka dia pun bisa berhenti. Karena tujuan dia itu mencari uang. Begitu. Jadi intinya jangan pernah menjelekkan orang lain selama kita sendiri masih tidak mampu membantu orang lain. Kalau mau menjelekkan orang lain, Anda harus mampu dulu membelikan usaha untuk dia, membelikan perusahaan, baru Anda jelekkan. Hei, pekerjaanmu jelek, nih perusahaan ini aja buat kamu. Baru itu benar, sesuai keharusan. Ini nyalahin orang tapi nggak ngasih solusi, nah itu tidak baik. Berarti yang tidak benarnya kita yang nyalahin. Begitu. Nah, itu aja pelajarannya adalah, saudara, kenapa tadi dia bilang yang beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa pun masih bisa disantet oleh jin? Karena tadi hanya ada di pikiran, hanya ada di akal, hanya ada di otak. Hatinya kosong, tidak ada hati kepada Allah. Dan dia tidak memahami hidup itu apa, makhluk hidup itu apa, Allah menciptakan apa saja sesuai fungsinya itu apa. Oh, itu enggak jauh dari pikiran mereka, jauh. Yang ada saling menyalahkan. Nah, itulah penyakit yang banyak terjadi di masyarakat dan itu menjadi kelemahan batin. Batinnya lemah, lalu santet pun datang, lalu masuklah dengan mudah. Begitu. Semoga kita disehatkan dan murah rezekinya. Di bulan Maulud ini banyak santri-santri pada berdatangan lagi kholwat ya, lagi riyadhah. Silahkan saja datang. Bukan santri sebetulnya ya, tapi kebiasaannya nyebut santri. Karena saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya hanya paranormal biasa saja. Jadi nggak layak sebetulnya ngomong santri. Sehat selalu untuk semuanya. Kalau datang ke sini silahkan, mau ikut Maulud dan silahkan. Kalau mau datang untuk konsultasi hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Jadi usahakan datang itu jam 7 atau jam 6 pagi. Jadi jam 8 pagi kita bisa bertemu. Biaya pendaftarannya sangat ringan. Ya, makanya jam 8 pagi datang di sini. Insya Allah ringan sekali. Nah, sehat selalu untuk semuanya. Jangan sakit-sakit. Sehatkan pikiran, sehatkan hati,
Kalau Anda tidak mampu, cari orang yang ahli supaya hatinya bisa terarah lalu anti santet. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan riwayat dimanapun